Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh keluarga ya. Balik maneh ambek aku Icang Indomie goreng tanpa bumbu seperti biasa, sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film misteri horor yang berjudul The Eye tahun 2008. Bercerita tentang seorang wanita buta yang setelah 15 tahun lamanya akhirnya melakukan operasi donor mata. Tapi ya beginilah jadinya kalau donor mata tanpa tahu siapa pemiliknya. Seperti apakah ngerian film ini? Langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa. Cak Doble fashion show nang Sudirman. Monggo sekejaaken man. Ayo fashion show yuk lur, ayo lur. Film diawali dengan sekelompok bocil yang melempari batu ke seonggok rumah sambil berteriak penyihir karena tidak tahan dengan tekanan yang selama ini dideritanya. Wanita ini pun akhirnya gantung diri dan dia sempat melihat sosok mengerikan. Scene pun beralih ke seorang mbak-mbak bernama Sydney yang sudah buta sejak usia 5 tahun. Tapi di lain sisi keempat indera lainnya yaitu peraba, pendengar, penciuman, dan perasa bisa bekerja secara maksimal. Meskipun begitu, Sydney yang berkarir sebagai pemain violin profesional sangat ingin melihat keindahan dunia dengan matanya. Maka dari itu Sydney memutuskan untuk melakukan operasi donor mata atau lebih tepatnya transplantasi kornea agar bisa kembali melihat normal. Dan inilah mata. 12:10 a.m. Keesokan paginya setelah selesai melakukan operasi, Sydney didatangi seorang bocil bernama Alicia yang juga pasien di sana karena terkena tumor otak. Setelah itu dokter pun membuka perban matanya dan jelas Sydney deg-deg apakah operasinya benar-benar berhasil. Begitu pula dengan kakaknya Helen yang menemani Sydney sejak dia operasi. Dan ketika matanya dibuka perlahan-lahan, Sydney tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Bisa tapi ngeblur gitu lur. Usut punya usut, Sydney mengalami kebutaan karena insiden tidak sengaja saat main petasan dengan kakaknya Helen ketika dia berumur 5 tahun. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Helen pun sering silaturahmi ke kosannya Sydney karena merasa bersalah. Malam itu setelah Helen pulang, Sydney kembali didatangi Alicia yang ingin mengajaknya jalan-jalan ke taman esok hari. Saat tengah malam, Sydney pun terbangun karena mendengar suara dari pasien di sebelahnya yaitu Mrs. Hillman. Terlihat seseorang menjenguknya dan mengajak ngobrol. Nggak mungkin jam segitu keluarga masih boleh jenguk pasien dong lur ya kan? Dengan pandangannya yang kabur, Sydney melihat Hillman dibawa keluar oleh sosok tersebut. Dia mencoba mencari kemana Mrs. Hillman pergi. Tapi tiba-tiba Mrs. Hillman? Keesokan paginya suster sudah membereskan kasur Mrs. Hillman. Sydney pun bertanya kemanakah dia pergi. Dan ternyata Mrs. Hillman semalam sudah meninggal. Setelah itu Dr. Haskin kembali mengecek kondisi mata Sydney. Dan terlihat perkembangan yang cukup bagus. Sydney pun bertanya kapan dia benar-benar bisa melihat dengan jelas. Dan dokter mengatakan setiap pasien memiliki perkembangan yang beda-beda. Ada beberapa hari udah bisa, juga ada yang sampai beberapa minggu. Karena Sydney sudah buta cukup lama, Dr. Haskin pun menyarankannya pergi ke temannya yang seorang dokter spesialis mata yaitu Paul Faulkner. Sebelum Sydney pergi, dia mendatangi temannya Alicia di ruang anak untuk foto bersama. Leaving? Yeah, I'm afraid they've had enough of me here. Smile. Sesampainya di kosan, Helen sudah memanggil keluarga dan teman-teman Sydney untuk memberikan kejutan. Sydney pun sangat senang melihat mereka semua, tapi karena terlalu rame dan mata Sydney juga masih kabur, dia mulai linglung dan menenangkan diri di dapur. Ketika semua tamu sudah pulang, Sydney mendengar ovennya berbunyi dan saat dia membuka ovennya, ternyata itu hanyalah mimpi dan anehnya Sydney melihat kamar kos-kosannya yang sempat berubah bentuk menjadi kamar orang lain.
Keesokan harinya Sydney pun mendatangi Dr. Paul dan menceritakan kondisinya. Paul pun mengatakan meskipun operasinya berjalan lancar dan tanpa masalah, tapi Sydney kemungkinan mengalami shock. Karena setelah belasan tahun lamanya Sydney langsung dijejeli berjuta-juta hal yang selama ini tidak pernah dia lihat. Juga kesusahan mengetahui jarak dan gelap terangnya sebuah objek yang membuat Sydney pasti kebingungan. Sekarang Sydney harus bisa mempersiapkan diri mengenali bahasa tubuh, membaca tanda, gerak-gerik, ekspresi wajah manusia, dan tentunya Dr. Paul akan selalu membantunya. Sydney pun mulai mempelajari not balok, tapi yang ada malah mumet dan dia lebih nyaman membaca buku khusus tunanetra atau buku braille. Tak lama kemudian terdengar suara bocil dari lorong kos-kosan. Sydney pun mencari sumber suara tersebut dan seperti film horor kebanyakan tiba-tiba si bocil mendadak muncul di belakangnya. Bocil pun bertanya apakah Sydney tahu di mana rapot sekolahnya karena ayahnya akan marah jika rapotnya tidak ditunjukkan. Setelah itu Sydney pun lanjut latihan violin untuk persiapan konser orkestra filharmonik. Tapi karena banyak kejadian aneh yang dia alami, Sydney nggak bisa sefokus biasanya, bahkan tangannya sampai tremor. Konduktor orkestra bernama Simon pun mengajak Sydney ngewarkop sebentar dan memberikan beberapa nasihat kehidupan agar dia bisa lebih tenang. Tak lama kemudian Simon pun mengambil pesanan kopi mereka, sedangkan Sydney melihat seorang mbak-mbak dengan wajah pucat yang mengajak ngobrol dirinya dengan bahasa yang nggak jelas. Dan yang terjadi, I think I'm just gonna let you go. Sydney yang semakin panik pun langsung pulang ke kos-kosannya. Lalu saat tidur dia bermimpi tentang sebuah rumah yang kebakaran. Juga ada seorang bocil di dalam mobil. Dan lagi-lagi Sydney yang terbangun melihat kamarnya berubah sesaat menjadi ruangan lain. Di waktu yang selalu sama, yaitu jam 1:06 dini hari. Tapi anehnya kali ini ada sebuah kursi usang juga tali gantung yang masih belum hilang. Sampai akhirnya paginya Sydney pun kembali mengecek matanya ke Dr. Paul karena semakin sering melihat hal-hal tidak nyata. Tapi lagi-lagi hasilnya menunjukkan bahwa mata Sydney normal dan Paul menganggap Sydney hanya berhalusinasi. Sekembalinya ke kos-kosan, tiba-tiba kepulan asap masuk ke dalam celah-celah pintunya. Dan ketika Sydney melihat dari lubang intip pintu, anehnya kamar Sydney kembali berubah menjadi ruangan orang lain yang sudah terbakar. Dan pria tadi kembali mendatangi Sydney lalu mencengkram tangannya. Ternyata itu hanyalah mimpi, tapi bekas cengkraman itu masih terlihat dan akhirnya menghilang dengan sendirinya. Wah, gak pakai lama Sydney pun langsung telepon kakaknya Helen. Tapi karena gak aktif dia hanya mengirimkan pesan suara agar ditelepon balik karena kuotanya menipis. Tak lama kemudian Sydney berpapasan dengan seorang mbak-mbak yang menembus badannya. Karena ternyata mbak-mbak tersebut baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sampai akhirnya jiwa wanita tadi dibawa pergi oleh sosok hitam. Untuk menenangkan diri, Sydney pun masuk ke dalam restoran Chinese dan menelpon Dr. Paul untuk menemaninya di sana. Anehnya, semua orang di sana sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak ada yang mempedulikan Sydney, bahkan waiter sekalipun. Lalu tiba-tiba, Something's happening to me. Excuse me. Sydney, it's me. Fire in here. There was a fire in here weeks ago. 5 people. ternyata restoran tersebut sudah terbakar seminggu yang lalu dan menewaskan 5 orang. Sydney pun menceritakan semua kejadian janggal yang selama ini dia lihat. Tapi Dr. Paul semakin jengkel dengan sikap Sydney karena semua yang dilihat tidaklah nyata dan kondisi matanya juga baik-baik saja. Whatever it is that you believe you're seeing, it's not real. I'm not seeing ghost images. If you don't believe me. Sesampainya di gedung kosan Sydney yang akan masuk lift, jebret ada bapak-bapak tua ngadep ke pojokan. Ngapain coba? Jelas itu adalah makhluk tak kasat mata ya kan, karena di layar CCTV juga nggak kelihatan. Sydney pun akhirnya masuk ke lift sebelah dan alhamdulillah kosong. Tapi ketika lift mulai naik, bapak-bapak syaiton tiba-tiba muncul dengan kaki nyekirnya dan ngambang pula. Bapak-bapak itu pun putar badan dan perlahan-lahan mendekati Sydney sampai akhirnya
Untungnya lift terbuka di waktu yang tepat. Sydney pun gercep naik ke lantai kosannya lewat tangga darurat. Tapi dia kembali bertemu dengan si bocil yang masih memakai jas hujannya dan terus bertanya di mana rapot sekolahnya. Lalu yang terjadi? Semua lampu kosan pun dihancurkan, luka di tangan karena pecahan jendela diperban, lalu matanya ditutup rapat agar Sydney tidak bisa melihat apapun lagi. Sydney pun mendekam di kamarnya, bahkan kakaknya yang telepon gak digubris. Dan Helen yang khawatir meminta bantuan Paul untuk mendatangi Sydney di kos-kosannya karena dia gak bisa datang ke sana. Setelah dibantu Pak Kos membuka pintu, Paul pun mencoba berbicara dengan Sydney dan membuka penutup gorden kamarnya. Setelah itu Paul membawanya ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Dan untuk sementara waktu Sydney akan beristirahat di sana. Keep her here overnight. Here's my telephone number. Malam harinya, Sydney pun terbangun karena didatangi oleh Alicia. Dia mengatakan jika tumor di otaknya sudah hilang dan harus segera pergi. Sydney berusaha mengejarnya dan ternyata itu hanyalah jiwa Alicia yang akhirnya dibawa pergi oleh sosok hitam. Keesokan paginya Helen sudah sampai di rumah sakit dan memberikan titipan surat dari ibunya Alicia yang berisi foto mereka berdua. Tapi tiba-tiba Sydney bertanya, ini siapa yang foto sama Alicia? Ya itu kan Anda, kata Helen. Loh, mendengar itu Sydney pun sangat terkejut dan langsung ke kamar mandi melihat cermin. Karena ternyata lur, yang selama ini Sydney lihat adalah wajah wanita lain. What do you see? Setelah mengetahui fakta tersebut, Sydney yakin apa yang dilihatnya selama ini ada hubungannya dengan pemilik mata itu. Setelah dicek di internet, ternyata ada yang namanya sel memori, di mana organ-organ hidup yang ditransplantasikan kepada penerima donor secara sadar atau tidak sadar bisa memberikan kenangan, pikiran, emosi, atau karakter dari si pemilik organ. Setelah berkonsultasi dengan Paul mengatakan jika sel memori hanya berdampak pada organ utama, sedangkan mata tidak termasuk. Sydney pun terus ngotot pengen tahu siapa pendonor matanya agar tahu kebenarannya. Tapi Paul tidak bisa memberikan informasi rahasia tersebut karena nanti lisensi dokternya bisa dicabut. Sydney pun semakin muak dengan Paul dan kembali ke kos-kosannya bersama Helen. Pas masuk lift aman ya kan, tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian seorang mak-mak Chinese ikut naik dan berhenti di lantai 15, di mana terlihat si bocil jas hujan yang sudah menunggunya. Disitulah Sydney sadar jika mereka adalah ibu dan anak. Setelah selesai mandi, Sydney pun memberanikan diri bertanya ke sosok wanita di pantulan cermin siapa dia sebenarnya agar Sydney bisa menolongnya. Tiba-tiba tangan Sydney pun digerakkan untuk membuka matanya dan lagi-lagi dia bisa melihat sekilas masa lalu wanita tersebut. Keesokan paginya, Dr. Paul yang sudah berubah pikiran mendatangi Sydney dan akhirnya memberikan informasi siapa pendonor sebenarnya. Nama pasien tersebut adalah Ana Cristina dari klinik de Santa Javiera, kecamatan Los Llanos di Meksiko. Paul pun akan membantu Sydney pergi ke Meksiko jalur darat selama 15 jam lamanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat sampai di Los Llanos, Sydney kembali melihat korban kebakaran yang mendatanginya dan Sydney yakin di sekitar sana telah terjadi kebakaran seperti penglihatannya selama ini. Mereka pun mencoba tanya ke seorang bocil di sana dan dia mengatakan jika terjadi kebakaran di sebuah pabrik di mana semua orang di dalamnya meninggal dan itu semua karena ulah sang penyihir. Tapi karena ketakutan, bocil tersebut pergi dan tidak memberitahu informasi lebih lanjut. Apa solo? Mereka berdua pun akhirnya lanjut pergi ke rumah Ana yang masih ditinggali oleh ibunya. Di depan rumahnya terlihat tulisan Bruja atau yang artinya penyihir seperti scene awal film yang sudah kalian lihat. Dan juga yang sering dimimpikan oleh Sydney. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan ibu Ana bernama Martinez. Dan Sydney pun mulai menceritakan apa yang terjadi dengannya. Ketika Martinez melihat mata Sydney lebih dekat, dia akhirnya tahu jika mata itu adalah mata anaknya. Martinez mengatakan jika orang-orang di dalam pabrik harusnya bisa
selamat jika mereka mendengarkan peringatan Anna. Ternyata Anna bisa melihat kapan seseorang akan mati sejak dia masih kecil, dan karena itulah masyarakat sekitar menganggapnya sebagai penyihir karena mengira Anna lah penyebab kematian orang-orang di sana. Lalu tiba-tiba Nyonya Martinez yang memang sedang sakit keras terkena serangan jantung mendadak dan langsung dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan ART di sana, yaitu Emilio. Karena mobil Paul nggak cukup, Sydney pun tetap tinggal di sana untuk menyelidiki kasus Anna lebih lanjut. Call an ambulance. Be quick, don't go anywhere! Setelah itu Sydney masuk ke kamar Anna dan akhirnya bisa diperlihatkan masa lalunya secara detail. Juga apa yang terjadi di hari naas pabrik tersebut. Di hari kebakaran Anna datang ke pabrik untuk membawa ibunya keluar, dan terlihat sudah banyak sosok hitam di dekat setiap karyawan pabrik di sana. Karena dianggap mengganggu, Anna pun dipaksa keluar. Lalu pabrik pun akhirnya terbakar, sedangkan ibunya hanya sedikit terkena luka bakar karena berada di ruangan lain. ¡Póngase a trabajar! Saat Sydney terbangun, dia diarahkan menuju ke basement dan terlihat Anna yang menggantung dirinya karena tidak tahan dengan perlakuan orang-orang sekitar. Sydney berusaha menyelamatkan Anna, tapi sayang nyawanya tidak tertolong. Tak lama kemudian Paul pun datang dan melihat Sydney yang seperti memeluk seseorang, padahal tidak ada siapapun di sana. Paul pun memberitahu jika Ibu Martinez sudah meninggal dunia dan mereka pun akhirnya kembali pulang. Tapi saat sampai di tol, ternyata jalan perbatasan ditutup dan mobil nggak bisa gerak selama 1 jam. Karena polisi sedang mengejar kriminal yang berusaha kabur. Sampai akhirnya Sydney melihat gadis bocil di seonggok mobil van yang parasnya sama persis seperti di mimpinya selama ini. Sydney pun sadar jika suatu bencana akan terjadi di sana, dan terlihat sosok hitam yang sangat banyak mendekati orang-orang di sana. Gak pakai babi bu, Sydney pun langsung masuk ke dalam bis dan dia melihat sebuah truk tangki bensin dengan nomor 106. Ingat kan lur, Sydney selalu bangun jam 1:06 dini hari. 1:06, 106, 106 ya kan? Ternyata itulah yang selama ini diperingatkan oleh Anna agar Sydney bisa menyelamatkan orang-orang di sana. Apa yang dimimpikannya selama ini bukan hanya masa lalu Anna, tapi untuk mencegah kematian banyak manusia. Oh my God. You have to believe me. You have to believe me. It's me to save these people. Sydney pun meminta semua orang segera kabur dengan alasan ada bom di dalam bis. Mobil sekitar juga diperingatkan dengan ancaman palsu tersebut, dan cara itu ternyata berhasil. Tapi ibu dari gadis bocil yang keluar mobil untuk mengecek kegaduhan yang terjadi, sayangnya pingsan sesaat karena didorong orang sampai endasnya nabrak kap mobil. Tak lama kemudian mobil kriminal yang dikejar datang dan dia panik sampai menabrak truk. Lalu bensin pun mulai mengocor sedangkan si gadis bocil masih terjebak di dalam van. Paul pun langsung gercep menjebol kaca mobil. Sydney menggendongnya dan Paul membopong ibu bocil tersebut untuk segera menjauh dari sana. Tepat ketika truk mulai terbakar. Sayangnya kedua mata Sydney terkena pecahan kaca dan membuatnya harus buta kembali. Namun dia berhasil menyelamatkan semua orang di jalan tol tersebut. Beberapa waktu pun berlalu. Sydney kembali aktif menjadi musisi violin dan menunjukkan penampilan yang sangat memukau saat konser orkestra. Dia pun sadar bahwa Anna selama ini berusaha mencegah kematian, tapi dia tidak mampu menghentikannya. Maka dari itu Sydney diperingatkan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, untuk memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam diri Anna. The peace she never found in life.